Jumpa lagi dengan saya Aditya di Cerita Buruh. Hari ini narasumber saya agak keker-keker nih. Kita langsung kenalan saja sama narasumber saya. Kita langsung kenalan. Ini dengan siapa? Halo Pak, dengan siapa? Pak Karsono, Pak. Pak Karsono. Siap. Wih, keren gini Pak, gagah gitu. Oh iya, harus selalu keren. Oh, harus selalu keren ya. Ya. Pak Karsono ini dari mana Pak? Aslinya? Oh, kalau asli Cilacap gitu. Oh, asli Cilacap. Betul. Kok bisa di Purwakarta ini gimana Pak ceritanya nih? Ceritanya dulu kita ikut kakak itu pernah bekerja di satu perusahaan gitu. Kita tamat SMP diminta suruh ikut kan untuk ngasuh adiknya, ponakan lah gitu ya. Kita ikut, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dengan sekolah di suatu STM ya, STM swasta di Purwakarta gitu. Oh, berarti Awal dari masalahnya, Cilacap ya. ke Purwakarta berarti merantau juga ya, Merantau. hitungannya ya, kalau begitu. Oh, gitu. Terus sekarang ini Pak Karsono ini bekerja di perusahaan di bidang apa Pak? Nah, kebetulan itu sekian panjang kakak sampai meninggal, kita ikut ikut join lah. Walaupun sebelumnya kita juga bekerja udah berkeliling kemana-mana lah kerja. Oh gitu. Ya. Mungkin bisa diceritain nih Pak nih gimana nih? Saya kayak mau tahu nih. Perjalanannya ya. Ya, perjalanan dalam bekerja gimana? Ya, dulu kita juga kebetulan tinggal pada waktu sekolah tinggal di mes ya, mes perusahaan itu gitu. Oh, perusahaan itu ada mesnya? Ada mesnya. Oh, Kita gitu. tinggal di sana dan kakak kita saya ya, dapat fasilitas perumahan di situ di dalam di koloni, kita ikut di sana. Setelah itu sampai lulus STM dan saya nggak berminat di situ pada waktu itu karena pengen cari suasana lain, sampai bekerja di Tangerang, di Sukabumi, di Tanjung Priok, termasuk di galangan kapal saya udah mengalami. Gitu. Oh, berarti emang sempat pindah-pindah juga cari tahu gitu ya Pak. Kalau untuk di perusahaan yang sekarang ini sudah berapa lama Pak bekerja? Sekitar 26 tahunan lah. 26 tahun Ya, Pak? 26 tahun. Setelah berkeliling, ya kebetulan ada kesempatan, ada lowongan, kita alhamdulillah masuk. Cukup lama juga 26 tahun. Alhamdulillah. Terus di sini sekarang Bapak tinggal sama siapa Pak? Tinggal sama keluarga tentunya. Kita pula ada perumahan juga, dulu ada program subsidi kita, dan memang keterbatasan gaji ya emang kecil pada waktu itu ya, alhamdulillah tapi sampai lunas walaupun tertatih-tatih lah ya. Dengan kondisi gaji buruh berapa, tapi alhamdulillah sih kita bersyukur bisa sampai yang 20 tahun pun terlewati lah itu masa-masa sulit. Ya 26 tahun tuh bukan masa yang sebentar Pak, panjang. Saya juga baru segitu umurnya kan. Belum, kurang lah, asam garamnya masih jauh nih dengan Pak Karsono nih. Makanya saya mau tahu nih, 26 tahun bisa bertahan di sebuah perusahaan itu pencapaian yang besar menurut saya gitu. Jadi 26 tahun ya, 26 tahun itu mungkin ada pengalaman-pengalaman Pak yang bisa diceritain ke saya di dalam sini yang perusahaan kita. Di perusahaan tentu ini banyak ya, karena dari pertama dulu kita mungkin bisa ini ke aturan yang sekarang. Dulu kita kontrak, termasuk ikut kontraktor juga pernah pun di perusahaan itu ya, perusahaan yang sekarang saya kerjain, terus sampai akhirnya direkrut menjadi karyawan tetap. Itu juga lumayan perjalanannya, sampai 3 tahun baru jadi karyawan tetap. Dan kebetulan saya memang ada basic dulunya di maintenance di galangan kapal itu di Tanjung Priok, alhamdulillah terpakai lah gitu. Artinya dari sisi pekerjaan yang panas gitu, dan di perusahaan yang sekarang kerjain dulu saya sebagai maintenance, ada ekspansi perluasan land, kebetulan saya juga jadi erection di situ. Kebetulan juga ada yang emang saya senang pada waktu itu, yaitu bidang pemanasan pembangkit listrik turbin, dari situ di boiler saya juga jadi maintenance di situ. Itu akhirnya ya pindah-pindah ya, ada berapa departemen dulu. Saya pernah di workshop, pernah di produksi, di pistos. Jadi dari perusahaan yang sekarang pun sempat pindah-pindah departemen juga ya Pak, dari workshop terus ke boiler tadi sempat dikatakan juga. Jadi ya banyak lah yang pengalaman dari sisi pekerjaan banyak, termasuk juga
ada yang memang selama ini bisa saya aplikasikan di tengah-tengah masyarakat, yaitu kerjaan yang dulu rutin tiap bulan, yaitu cleaning strainer dengan penyelaman. Nah, alhamdulillah bisa kepakai di masyarakat juga. Oh gitu. Bentar, sebelum saya masuk ke situ tuh Pak, saya mau tahu nih, kalau untuk di rumah kan tadi kan sama keluarga, istri satu atau lebih dari satu? Satu di Purwakarta. Oh, satu di Purwakarta, berarti yang lain ada nih. Kalau anak berapa Pak? Anak 5. Oh, anaknya 5. Betul. Yang sudah nikah 2, cucu saya punya 3. Oh, dari anak yang pertama 2. Oh, wah berarti anak yang 2. Umur kita beda jauh nih Pak kayaknya. Tapi kayaknya nggak beda jauh lah. Kalau dari perawakan gitu. Diehein aja. Oh, diehein aja. Oh. Usia 53. Oh, usia sekarang sudah masuk 53. Bentar lagi pensiun. Tapi saya agak tertarik dengan cerita yang sebelumnya nih. Dan topinya juga menunjukkan rescue gitu. Iya. Emang Bapak melakukan apa nih? Kenapa bisa, apakah masih aktif atau bagaimana gitu? Ya. Alhamdulillah dari tadi yang basic kita punya ya, artinya penyelaman, ya kita berusaha untuk menyumbangkan sedikit tenaganya lah atau ilmunya gitu. Pengalaman ya, Pak, ya ke bidang yang memang saat ini sangat dibutuhkan dan langka gitu. Makanya saya punya sertifikasi selam, rescue di penyelaman. Nah, itu ya kita aplikasikan di tim SAR lah. Jadi kita jadi relawan. Oh, berarti menjadi salah satu relawan di tim SAR juga? Betul. Oh, Kita relawan. Dan serikat pekerja pun mengakomodir itu, kita masuk di sana. Ya, oh, jadi serikat pekerja juga ada masuk ke dalam itu juga ada. Betul, ya Pak? ada rescue-nya juga. Oh, berarti nggak hanya mengurus perusahaan, dia juga melakukan rescue untuk penyelamatan dan lain-lain gitu kalau ada korban bencana. Oh. Termasuk kita juga pernah turun di Palu lagi gempa itu. Di sana sampai hampir 1 bulan di sana kita turun evakuasi dan sebagainya. Masuk yang terakhir kemarin juga yang di Sumedang yang longsor, bahkan teman kita dari brigade ya serikat pekerja juga jadi korban juga. Nah, untuk yang kecil-kecil tapi ya bukan mengecilkan ya, artinya banyak sekali potensi yang memang seringkali terjadi, yaitu tenggelam gitu teman-teman, apa masyarakat lah yang belum paham atau mungkin main-main di kali, sungai, danau, ini banyak terjadi dan ini butuh tenaga relawan gitu. Karena dari tim SAR sendiri terbatas. Tadi kan Pak Karsono mengatakan langka. Berarti apakah minat-minat para pemuda seperti saya atau rekan-rekan itu sebenarnya bisa nggak sih bergabung gitu ke dalam tim rescue ini, atau apa yang kita bisa sumbangsi nih sebagai tenaga muda atau pekerja muda? Sangat bisa sekali. Karena apa? Dari sisi rescue sendiri sebenarnya bukan hanya satu bidang. Termasuk begitu kita terjadi bencana, kita banyak bidang yang harus ditangani. Artinya untuk evakuasi juga harus ada, tim dapur juga harus ada, terus kita buka posko kesehatannya juga harus ada. Jadi banyak, termasuk ya maaf apa aja yang selama ini dianggap tidak bisa bekerja, tapi begitu ada bencana, yang penting ada kemauan, dan nanti juga ada tuh pelatihan untuk skill ya, untuk peningkatan skill, termasuk untuk ketinggian, untuk kedalaman, untuk yang di hutan pun. Berarti memang ada sertifikat dan ada pelatihannya juga ya Pak. Jadi nggak langsung dilepas. Ini mau ada kegiatan penyelamatan butuh relawan segini nggak gitu ya. Emang ada pelatihannya juga. Betul. Jadi mereka semua ada pembekalan lah secara nggak langsung. Tuh buat rekan-rekan pemuda, pekerja muda mungkin bisa atau hatinya terketuk ingin membantu rekan-rekan itu bisa ya Pak ya. Bisa Gitu. Yeah. Lalu nih Pak, tadi kan dikatakan juga Bapak bekerja sudah lama, terus sekarang masih aktif lah di tim rescue. Istri komplain gak sih Pak? Asalnya komplain, tetap komplain karena memakan waktu ya jelas, dan biaya pun ya gitu. Kita harus punya spare untuk melangkah awal karena rescue sifatnya kan urgent. Itu kita harus cepat gitu. Jadi nggak mungkin begitu ada suatu kejadian
kita nunggu akomodasi dan sebagainya, enggak, tetap kita siap stay, harus ada itu gitu. Jadi kita emang harus satu, emang niat sehat gitu, dan kita skill memang udah punya, ya tinggal berangkat. Jadi seperti itu. Kalau istri ya tahulah artinya kalau untuk kemanusiaan, alhamdulillah juga ya Pak ya. Oh gitu. Termasuk bekalnya juga big timbel buat seharian atau 2 hari udah udah disiapin juga. Oh ya berarti istri benar-benar ngedukung juga karena ya ini untuk kemanusiaan juga, kan, betul. Alhamdulillah. Oh begitu, Pakar. Kita udah ngobrol-ngobrol nih cukup panjang. Kira-kira ada saran nggak sih atau kesan-kesan udah ngobrol-ngobrol nih sama tim Cerita Buruh? Oh ya, terima kasih. Asik nih. Ini bagus sekali ya untuk kedepannya. Termasuk lebih digali lagi lebih dalam, karena mungkin saya diantaranya orang yang mungkin ya masih bukan menyombongkan diri, artinya masih banyak teman-teman kita yang memang perlu diangkat nih, dari sisi satu perekonomian lah, satu sisi karena memang kondisi sekarang ini udah sangat memprihatinkan gitu. Ini teman-teman kita banyak yang tidak tersampaikan, artinya bahkan terabaikan. Katakanlah program pemerintah ada BLT dan sebagainya, tapi banyak masyarakat, banyak teman-teman kita korban, bukan hanya korban PHK, tapi masyarakat yang pada umumnya yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya ternak. Ini harus bagaimana, nggak punya kerjaan, dagang pun nggak punya modal. Ini juga perlu kita mungkin diangkat ya. Artinya selama ini mungkin kurang perhatian. Artinya tidak fokus ke sana ya. Artinya hanya global sifatnya. Jadi belum terfokus pada satu individu lah. Artinya banyak sebenarnya. Berarti memang pendekatan ke masyarakat juga pemerintah harus mengencarkan lagi ya. Sangat potensi sekali ya untuk media ini untuk mengangkat hal-hal yang memang pemerintah harus melek gitu, harus melihat matanya gitu bahwa kondisi kita di masyarakat itu susah gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah juga mendengarkan cerita dari Pakar ini, terus bisa terketuk lah hatinya. Ini masih banyak nih masyarakat yang masih sulit gitu ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Pak Karsono. Sama-sama. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi lah. Siap. Oke kalau gitu. Ya, sekian dari cerita Pak Karsono. Untuk rekan-rekan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Share ke teman-temannya bahwa banyak nih cerita-cerita yang kita nggak tahu nih di balik hiruk pikuk masyarakat ini. Masih banyak yang sulit, masih banyak yang belum dapat pekerjaan dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. See you.